Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Rabbi fanfa'na bibarakatihim wahdina husna bihurmatihim. Rabbi fanfa'na bibarakatihim wahdina husna bihurmatihim. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli wa sallim mubarak alaihi wa ala alihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan membahas satu surat, yakni surat Al-Alaq, yang berarti segumpal darah. Ini menceritakan Allah menciptakan manusia dari segumpal darah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra' wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Kalla innal insana layatgha ara'ahu istaghna. Inna ila rabbika ruj'a. Ara'aita alladhi yanha 'abdan idza shalla. Ara'aita in kana 'alal huda aw amara bittaqwa. Ara'aita in kadzdzaba wa tawalla. Alam ya'lam bi anna Allah yara. Kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasyiyah. Nasyiyatin kadhibatin khati'ah. Falyad'un nadiyah sanad'u zabaniyah. Kalla la tuti' wasjud waqtarib. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Bacalah, Iqra'. Jadi manusia itu diminta untuk membaca, diminta untuk belajar mengenai segala hal kehidupan, belajar mengenai akhirat, semuanya dipelajari. Khalaqal insana min 'alaq. Dia menciptakan manusia dari segumpal darah. Manusia itu diciptakan dari segumpal darah. Jadi dari air mani diolah oleh Allah, dibuat jadi segumpal darah, lalu jadi daging, jadi badan, organ, ya seperti itu. Iqra' wa rabbukal akram. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang maha pemurah. Bacalah, ketahuilah, pelajarilah bahwa Tuhanmu lah, Allah lah yang maha pemurah. Allah itu maha pemurah, tidak pelit, tidak kikir. Kamu minta ke Allah, maka akan diberi. Kamu minta ke makhluk, belum tentu diberi. Minta ke manusia, belum tentu diberi. Minta ke perempuan, kamu mencintai dia, belum tentu diberi. Minta ke orang tuanya, belum tentu dikasih. Tapi kalau minta ke Allah, insya Allah Allah akan memberi. Allah akan memberi jalan. Allah akan membukakan. Rezeki juga gitu. Minta ke manusia, belum tentu diberi. Bisa diberi, tapi dengan kesombongan, dengan pamrih. Tapi ke Allah, Allah gak butuh kamu, gak butuh makhluk.
Allah nggak butuh makhluk. Allah memberi, yang memberi aja ikhlas, nggak butuh makhluknya Allah itu. Alladzi 'allama bil qalam, yang mengajar manusia dengan pena. Qalamnya Allah. Qalam Allah itu berupa wahyu yang diturunkan ke Rasulnya. Seperti itu. Dan Nabi Muhammad pun tidak bisa baca tulis, itu tidak bisa. Kenapa kok bisa jadi, tapi bisa menghafal, mengingat Nabi Muhammad itu. Alamal insana ma lam ya'lam, dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahui. Jadi apa yang manusia tidak ketahui, ya itu diajarkan oleh Allah. Cara pandang manusia itu terbatas, hanya sebatas yang dia pandang. Tapi yang tidak bisa dipandang, tidak bisa dilihat oleh manusia, itu Allah Maha Tahu. Allah lah yang mengajarkan itu semua. Kalla innal insana layatgha, ketahuilah sesungguhnya manusia benar-benar melampaui batas dengan kesombongannya, dengan takaburnya, dengan kekayaannya, dengan segala hal yang dimilikinya. Manusia itu bisa melampaui batas. Karena apa? Karena manusia memiliki hawa nafsu, memiliki keinginan yang berlebih-lebihan. Itulah manusia yang melampaui batas perbuatannya. Ar-ra'ahu istaghna, karena dia melihat dirinya serba cukup. Melihat dirinya serba cukup. Dia lupa pada penciptanya. Merasa cukup, merasa aku bisa mencukupi diriku, merasa aku, tingkat keakuannya tinggi. Bukan tingkat ukhrawinya, Allahnya yang tinggi. Jadi Allah selalulah merasa seperti itu. Merasalah bahwa Allah itu dekat denganmu. Allah itu Maha Pemurah, Maha Pengasih, Maha Penyayang, seperti itu. Sesungguhnya hanya inna ila rabbika ruj'a, sesungguhnya hanya kepada Tuhanmu lah kembalimu. Hanya kepada Allah kita kembali, mati. Semua manusia pasti mati, pasti kembali. Ara'aital ladzi yanha, bagaimana pendapatmu tentang orang yang melarang? Ya, ini orang yang melampaui batas, yakni orang yang suka melarang orang lain. Ya. Abdan idza sholat, seorang hamba ketika dia melakukan sholat. Nah, ini yang dilarang, orang yang melakukan sholat. Bagaimana pendapatmu? Ara'aita in kana 'alal huda, bagaimana pendapatmu jika orang yang dilarang itu berada di atas kebenaran? Jadi orang yang sholat itu di atas kebenaran, orang yang baik, orang yang benar, orang yang lurus, orang yang jujur, itu dilarang. Apa? Bagaimana pendapatmu? Au amarobit taqwa, atau dia menyuruh bertakwa. Jadi orang yang menyuruh kalian bertakwa, kamu larang masuk, kamu larang. Bagaimana? Au amarobit taqwa, atau dia yang menyuruh bertakwa. Au ara'aita in kadzdzaba wa tawalla, bagaimana pendapatmu jika dia itu mendustakan dan berpaling? Bagaimana pendapatmu jika dia yang melarang orang, atau dia yang suka melarang itu mendustakan agama, suka apa istilahnya itu, mendustakan itu suka berbohong, suka yang baik dikatakan buruk, ya, dan berpaling. Jika ada kebaikan, dia selalu berpaling. Kebaikan berpaling. Bagaimana jika seperti itu? Alam ya'lam bi annallaha yara, tidakkah dia mengetahui bahwa sesungguhnya Allah itu melihat?
Jadi Allah itu maha melihat, maha mengerti, maha mengetahui. Allah itu mengerti apa sedikit pun, sebiji zarah pun yang ada di dalam hati kita. Allah itu mengetahui. Jadi umpama yang melarang itu nggak baik, ya nggak baik. Allah sudah mengetahui. Yang dilarang itu nggak baik, ya nggak baik. Allah sudah mengetahui. Atau yang baik tapi kelihatan nggak baik, itu Allah mengetahui. Ya, jadi ya baik aja gitu ya. Kallala ilam yantahi lanasfa'am bin nasiyah. Sekali-kali tidak, sungguh jika dia tidak berhenti berbuat demikian, ya, melarang-larang, niscaya kami tarik ubun-ubunnya ke dalam neraka. Jadi ketika ada seseorang yang bertakwa datang terus dilarang, itu adalah sesuatu yang salah, yaitu nasibating kadzibating khati'ah, ubun-ubun orang yang mendustakan dan durhaka. Jadi orang-orang yang durhaka kepada agama, orang-orang yang marah pada orang-orang yang beriman dan bertakwa dan mendustakan, jadi menyepelekan pada agama. Seperti itu ya. Nauzubillah min dzalik. Falyad'un nadiya, maka biarlah dia memanggil golongannya untuk menolongnya. Sanat uzzabaniyah, kelak kami akan memanggil malaikat zabaniyah. Kalala tuti wasjud waqtarib, sekali-kali tidak, janganlah kamu patuh kepadanya dan sujudlah serta dekatkanlah dirimu kepada Allah. Jangan patuh pada malaikat zabaniyah. Malaikat zabaniyah itu adalah juga makhluk Allah, malaikat, manusia, jin, setan, batu, semua yang ada di bumi ini terlihat dan tidak terlihat, yang gaib ataupun yang nyata, itu adalah makhluk. Jadi tidak patut untuk disembah, karena yang disembah itu hanya satu, hanya tunggal, Allah Subhanahu wa ta'ala semata. Maka dari itu, ini sebuah kisah juga bahwa orang kafir pada waktu itu suka melarang-larang. Orang sholat dilarang, orang ingin berbuat baik dilarang. Ya sama sekarang, orang ingin jadi PNS contohnya, ingin bekerja, ingin jadi baik, dilarang. Itu naudzubillah min dzalik. Ingin hijrah ingin menuju kebaikan, dilarang. Naudzubillah min dzalik. Ya. Orang menikah, pasangannya ternyata nggak baik, bercerai, ingin pisah, dilarang pisah, padahal dia nggak baik, dia nggak bisa introspeksi, itu salah. Ya, karena apa? Yang baik aja, gitu aja, baik aja. Jadi nggak usah udah melarang-larang, dilihat dulu setelah kalau dirasa baik ya sudah, dilepaskan, nggak usah dilarang, gitu ya. Surat ini juga menuntut kita untuk selalu membaca. Iqra, bacalah, lihatlah, bukan hanya dilihat tapi dibaca. Iqra, woco, baca, selalu dibaca, karena semua kehidupan ini, semua yang ada di alam ini, semua yang kita lihat, kita rasakan, kita dengar, itu adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah yang dinamakan ilmu hikmah. Ambil hikmahnya, itu ilmu hikmah. Bacalah, itu ilmu hikmah. Insya Allah bila kamu menerima, bisa kamu mengambil hikmahnya, kamu akan mendapatkan ilmu hikmah tersebut. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.